Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal SSH ya. Nah, yang mana SSH ini digunakan untuk meremote ya, sistem operasi dari jarak jauh gitu. Nah, itu bisa menggunakan SSH. Nah, untuk bisa menggunakan SSH ini ya, kita harus menginstal SSH tersebut ya pada target sistem operasi yang ingin kita remote seperti itu. Nah, contohnya saja pada case kali ini ya, kita akan menggunakan dua sistem operasi. Yang pertama itu sistem operasi utama saya menggunakan Windows ya, Windows 10, dan kemudian sistem operasi yang saya install di VirtualBox yaitu menggunakan Kali Linux ya. Tentunya ini sudah saya setting ya, termasuk untuk jaringannya saya setting dengan bridge di sini. Ini adapter bridge ya jaringannya. Nah, nantinya ya kita akan melakukan remote ya dari sini, dari Windows ya, dari Windows ke Kali Linux yang ada di VirtualBox ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Jadi yang pertama itu kita menginstal dulu SSH-nya ya, yang di Kali Linux ini dengan perintah apt strip-get install open SSH server. Kemudian enter dan yes. Oke, ada tulisan Ali ya. Oke, ini udah selesai ya ternyata. Kita tekan Q. Oh, belum ya. Masih melanjutkan. Kita tunggu sejenak. Baik, untuk installnya sudah selesai. Selanjutnya kita cek status ya. Kita cek status di SSH-nya dengan kita slash ya. Kita clear dulu. Ya, dengan mengetikkan perintah di terminal /etc/init.d ya /ssh spasi status, enter. Ya, jadi bisa dilihat di sini SSH service open BDS ya, secure shell server. Berarti kita sudah menginstal SSH kita ya. Selanjutnya yang ketiga, kita ini SSH kita masih belum bisa digunakan karena masih disable ya. Masih di disable, jadi yang harus kita lakukan adalah enable SSH yang sudah kita install tadi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan perintah mengetikkan perintah di terminal ya, /etc/init.d/ssh enable, kemudian enter. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita start ya.
Kalau sudah kita enable, langsung saja kita start dengan perintah /etc/init.d/ssh start, kemudian tekan enter. Oke, sudah. Selanjutnya setelah di start ya, kita cek kembali SSH kita bagaimana statusnya, ataukah sudah berhasil dijalankan ya. Kita cek dengan /etc/init.d/ssh spasi status. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ternyata SSH kita sudah aktif running ya. Jadi SSH kita sudah aktif, sudah berjalan, artinya kita sudah bisa menggunakan SSH ini ya. Namun ada settingan yang harus kita lakukan ya, agar SSH kita ini bisa di remote ya dari Windows itu, karena nanti akan diminta settingan ya. Nah, untuk setting SSH-nya kita menggunakan perintah nano ya /etc/ssh/sshd_config ya. Sepertinya ada yang salah. Kita ulangi lagi. Oke. Kita lihat di sini ya. CD, kita masuk dulu ke sini, clear dulu. Sepertinya ada filenya, nama filenya kurang tepat ya. Kita masuk ke SSHD config ya. Coba kita CD HD config. Duh. Nano. Ini kita hapus saja ya. Oke, ini kita sudah masuk di config-nya ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ya, permission root login-nya itu kita setting menjadi no ya. Nah, jadi kita cari permission root login ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sebelah sini ya. Jadi ini kemarin sudah saya buat tutorialnya. Jadi cari permission root login ya, agar kita itu bisa dengan mudah untuk menggunakan SSH yang kita miliki ya. Permission root login. Sepertinya tidak jauh dari sini ya. Oh, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini permission root loginnya kita ubah menjadi no ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakannya tanpa harus
menggunakan password ya, dan itu agak sedikit rumit. Jadi langsung saja Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita sudah menyeting SSH yang ada di Kali Linux ya. Selanjutnya kita akan pergi ke Windows ya. Ke Windows, ini kita tutup dulu. Pergi ke user Windows. Nah, kemudian kita coba ya praktekkan SSH-nya. Dengan pertama-tama itu kita mematikan firewall ya yang ada di Windows. Oke. Ini sudah saya setting ya. Kan firewallnya. Jadi teman-teman nanti kalau firewallnya belum mati, silakan di domain networknya ini kita ya kembali lagi ya, di off ya. Oke, sudah selesai untuk settingnya di Windows. Kemudian kita akan coba remove ya, kita akan coba untuk menggunakan remote ya, maksudnya remote SSH dari Windows ke user Kali Linux kita yang sudah kita setting SSH-nya tadi gitu. Nah, caranya yaitu adalah ya dengan kita masuk ke CMD di sini ya. Kemudian kita ketikkan ya di CMD ini SSH nama user ya. Nah, nama user Kali kita ini ya. Nah, jadi kita harus tahu juga gitu ya, nama user kita ini apa gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini nama user yang kita gunakan itu Kali ya, ini ya. Kemudian langsung saja kita isikan SSH spasi Kali add. Nah, selanjutnya IP tujuan kita ya. Jadi kalau kita dari Windows, berarti tujuan kita adalah ke Kali Linux ini. Nah, IP dari Kali Linux ini apa? Nah, itu yang akan kita gunakan. Jadi kita cek IP dulu dengan menggunakan perintah ifconfig. Dan kita lihat IP kita di ETH0 ya. 192.168.100.7. Ya, ini kita copy saja. Dan kita pastekan di sini. Nah, kemudian langsung saja kita tekan enter. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyeting SSH yang ada di Kali Linux ya. Nah, jadi sudah kita permission loginnya sudah kita no-kan ya. Selanjutnya untuk di Windows ya, kita hanya perlu mengetikkan SSH ya. Di sini SSH spasi Kali kemudian underscore IP dari si Kali Linux itu sendiri ya. Tadi IP-nya 192.168.100.7 ya. Kemudian setelah itu tekan enter. Nah, tapi ada masalahnya. Tadi ada pesan ya yang muncul itu seperti ini. Ya, jadi warning remote host identification has changed ya. Changed. Nah, jadi intinya itu kita tidak bisa untuk melakukan remote ya dari jarak jauh
ibaratnya dari sistem operasi si Windows ini ke Kali Linux. Nah, tadi saya juga sudah baca ya word up-nya, dan saya coba untuk matikan Kali Linux ini ya. Saya close tadi, kemudian saya hidupkan lagi, dan ketika saya if config cek IP-nya, ternyata IP-nya itu sudah berubah, bukan 100.7 lagi, melainkan ini ya teman-teman, 192.168.100.5. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini kenapa sebelumnya kita tidak bisa melakukan SSH dan malah muncul tulisan warning seperti ini. Nah, yaitu bisa kita simpulkan di sini karena IP-nya yang salah gitu, atau mungkin ada settingan yang lain juga yang salah ya. Gitu. Ini firewall-nya sudah saya nonaktifkan ya. Semuanya sudah saya nonaktifkan. Dan kita coba lagi. Jadi SSH ya. Kali add 192.168.100.5. Enter. Nah, ini kita diminta masukkan password ya, password dari si Kali Linux itu ya. Kita masukkan passwordnya Kali. Nah, ini sudah berhasil ya, kita masuk kepada sistem operasi Kali Linux kita. Kita coba ls. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, jadi fungsinya kalau kita menyeting di Kali Linux ya, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini di permit root login ini ya, mungkin lebih akan sulit kita untuk masuk ke SSH-nya gitu, seperti mungkin ada permission login tambahan ya gitu yang harus disetting juga di Kali Linux. Nah, ini jadi kita no-kan dan hanya memasukkan password satu kali ya, password di usernya Kali Linux itu. Akhirnya kita bisa menggunakan remote SSH ya dari Windows ke Kali Linux. Nah, kita coba masuk ke folder ayam ya. Oke, sekarang kita sudah di folder ayam ya. Intinya kita udah berhasil ya masuk dari Windows ini ya, dari CMD Windows ke Kali Linux kita yang ini ya. Coba kita reboot. Oh, nggak bisa ya. Oke. Sudo kali kita coba reboot. Oke. Connection plus remote ya, kita lihat di sini. Nah, teman-teman lihat di sini ya, jadi saya itu berhasil merestart ya Kali Linux saya melalui Windows ini. Nah, itu keuntungan SSH. Jadi kalau kita misalnya pengen kita ada di luar ya, atau kita kerja dari jarak jauh, apalagi sekarang kan sedang work from home, nah kita bisa menggunakan SSH ini. Itu mungkin dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang belajar Kali Linux. Jangan lupa like and subscribe ya. Mudah-mudahan saya bisa membuat video lanjutannya, yaitu cara SSH dari Kali Linux ke Windows ya. Nah, ini tadi dari Windows ke Kali Linux. Selanjutnya saya akan buat video SSH dari Kali Linux ke Windows. Tentunya ada settingan yang perlu di setting lagi gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.